Ferdinand hanya diam tanpa bertanya sedikit pun. Bab ke-34. Diman menghentikan mobilnya di pinggir jalan lalu membuka pintu. Tunggu sebentar, ucap Diman lalu keluar. Kamu mau kemana? Tanya Ferdinand. Tapi Diman tidak berbalik ataupun menjawab. Dia tetap aja berjalan ke warung di pinggir jalan. Lalu berbicara dengan salah seorang di warung itu. Sepertinya dia bertanya arah, karena orang yang diajak bicara menunjuk menu ke arah yang akan mereka lalui. Setelah itu, Diman segera kembali ke mobil. Tadi aku menanyakan alamat kepada orang-orang yang di sana, ucap Diman, lalu menghidupkan mobil dan menjalankannya. Mereka sampai ke alamat yang dimaksud, yaitu sebuah villa indah di pedesaan, tapi mereka tidak berhenti di sana. Diman menghentikan mobil agak jauh dari tempat itu. Kita sampai, ucap Diman. Ferdinand melihat ke kiri ada sawah dan kebun, begitu juga dengan di sebelah kanan jalan. Selain itu, tempat ini cukup sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang bekerja di sawah mereka. Kenapa kamu mengajak aku ke sini? Di mana targetnya? Tanya Ferdinand. Kita sudah melewatinya. Aku sengaja berhenti agak jauh agar kita bisa mengawasi tempat itu terlebih dahulu. Jawab Diman. Kita tidak. Kali ini hanya aku yang akan bergerak. Jangan melakukan hal konyol lagi. Nikmati saja hidupmu dengan damai. Ucap Ferdinand. Katakan kepadaku di mana tempatnya, biar aku bergerak sendirian. Ucap Ferdinand lagi. Baiklah, villa megah yang tadi kita lewati. Tapi ini masih siang, apakah kamu akan bergerak sekarang? Tanya Diman. Konyol, aku harus melihat situasinya dulu. Nanti malam aku akan bergerak. Tapi kalau ada tanda-tanda dia akan meninggalkan tempat itu, maka terpaksa aku akan bergerak. Sekarang kamu tinggalkan saja tempat ini. Nanti aku akan menelponmu setelah semuanya selesai. Ucap Ferdinand. Diman merenung sebentar lalu berkata, Oke, jaga dirimu. Ferdinand tidak menjawab. Dia membuka pintu mobil lalu keluar dan berjalan kembali menuju villa yang dimaksud. Mobil yang dibawa Diman juga berbalik dan pergi tanpa menyapa Ferdinand lagi, seakan-akan mereka orang asing. Sambil berjalan, Ferdinand mengubah bentuk wajahnya. Wajahnya yang awalnya sangat menawan seperti artis Korea berubah menjadi biasa-biasa saja. Dia berani melakukannya di pinggir jalan karena daerah ini sangat sepi. Begitu sampai di luar villa, Ferdinand melihat situasi terlebih dulu lalu mencari jalan agar bisa masuk dengan aman. Dia berjalan melewati samping tembok pagar villa sampai ke belakang. Di belakang ada bukit kecil sekitar 100 meter dari villa. Ferdinand berjalan ke sana dan menanjaki bukit tersebut. Dari sini, dia bisa memantau keadaan di villa menggunakan penglihatan jarak jauhnya. Ternyata dia menjalankan hidup yang nyaman, ucap Raga sambil tersenyum. Ternyata orang-orang di dalam villa sedang mengadakan pesta di kolam renang yang ada di belakang. Ada beberapa pria dan banyak gadis seksi di sana. Ada juga 2 orang di salah satu kamar villa sedang melakukan tindakan buka sitik genjot. Kelihatannya mereka sangat menikmatinya. Ferdinand terus mencari sosok Yon Mahanta, tapi dia tidak menemukannya. Tembok di belakang villa terlalu tinggi, sehingga hanya sebagian saja yang bisa terlihat. Walau begitu, Ferdinand tetap tenang, karena sistem sudah memberitahunya kalau ada pengguna sistem di dalam sana. Begitu hari sudah mulai gelap, Ferdinand mulai mendekati villa. Sekarang di kolam belakang sudah sepi karena pesta sudah berhenti, jadi Ferdinand melompati tembok dari sana. Begitu Ferdinand memanjat tembok, ternyata masih ada 2 orang di dalam kolam. Untungnya mereka berdua sedang asik menikmati bibir pasangan, jadi mereka tidak melihat Ferdinand yang sedang ada di atas tembok. Ferdinand berlari di atas tembok dengan cepat tanpa suara lalu melompat langsung ke salah satu balkon lantai 2 bangunan villa. Dia mengendap untuk melihat situasi di dalam. Merasa tidak ada orang, dia langsung masuk dari jendela yang terbuka. Ferdinand sudah tahu di mana Dion Mahanta sekarang. Tapi karena terlalu banyak orang, jadi dia harus menunggu kesempatan. Selain itu, ada pria parubaya ahli pedang sekaligus pengguna sistem di sana yang selalu menjaganya. Jadi Ferdinand harus hati-hati.
Ferdinand mencari tempat yang aman untuk bersembunyi sekalian memantau keadaan. 2 jam berlalu, tapi target masih saja berkumpul dengan yang lainnya. Ferdinand sendiri masih tidak kehilangan kesabarannya. Sementara menunggu waktu yang tepat, Ferdinand bertanya kepada sistem. Sistem, bagaimana caraku untuk menduplikasi keahlian pengguna sistem lainnya? Tanya Ferdinand. Tuan rumah harus menunggu target menggunakan keahlian duplikasi. Jika dia tidak menggunakannya, maka tuan rumah tidak bisa menduplikasinya. Cukup sulit juga ya, pikir Ferdinand. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka tuan rumah harus berusaha. Jangan manja. Sial, aku sedang berpikir, bukan mengeluh. Ferdinand protes kepada sistem. Ups. Oh ya sistem, kamu itu laki-laki atau perempuan? Tanya Ferdinand. Sistem adalah sebuah program, jadi sistem tidak memiliki jenis kelamin seperti manusia. Ucap Ferdinand mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. 3 jam lagi berlalu, Ferdinand sudah tidak sabar lagi. Tapi situasinya tidak tepat untuk mulai beraksi. Mungkin karena Ferdinand termasuk pemuda yang baik, rajin menolong orang lain, dan suka menabung, jadi Tuhan membantunya. Salah satu pria berdiri dan berjalan menuju ke tempat di mana Ferdinand bersembunyi. Begitu pria itu mendekat, Ferdinand langsung memekap mulutnya dan menusukkan jarinya ke salah satu titik di leher pria itu, dan seketika pria itu pingsan. Ferdinand mempelajari hal tersebut dari video di YouTube. Pria parubaya itu yang sensitif dengan gerakan merakam ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia segera berbicara. Jeffrey, kamu tidak apa-apa? Tanya pria parubaya itu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terpeleset karena ada sedikit air di lantai. Sekarang aku mau masuk ke kamar mandi dulu. Jawab Ferdinand yang meniru suara dari pria yang pingsan itu. Kebetulan tempat Ferdinand bersembunyi berdekatan dengan kamar mandi. Jadi Ferdinand bisa membuat alasan yang tepat. Ferdinand segera menyeret tubuh pria itu ke dalam kamar mandi dan melepas pakaiannya. Lalu Ferdinand menggunakannya setelah dia melepas pakaiannya sendiri. Ferdinand berjalan kembali ke tempat di mana pria yang bernama Jeffrey itu tadi duduk. Bukankah kamu bilang kalau kamu ingin pergi tidur? Tanya Dion Mahanta. Aku sudah tidak lagi mengantuk setelah terkena air. Sekarang aku ingin minum lagi. Ucap Ferdinand yang menyamar menjadi Jeffrey. Ferdinand mengambil botol bir yang ada di atas meja lalu melangkah mendekati Dion Mahanta. Biar aku tuangkan birnya, ucap Ferdinand. Namun Dion Mahanta mengernyitkan alisnya. Itu karena Jeffrey tidak pernah melakukan hal semacam ini kepada siapapun. Jadi dia merasa sedikit curiga. Tapi Ferdinand yang menyamar tentu saja tidak tahu akan hal itu. Begitu Ferdinand mendekat, dia langsung mengeluarkan belati dari balik bajunya dan menusuk ke arah jantung Dion Mahanta. Bangsat! Teriak pria parubaya itu. Pria parubaya yang berdiri di samping tempat duduk Dion Mahanta bergerak sangat cepat. Dia menghunus pedang yang ada di belakang punggungnya dan langsung menungkannya untuk menebas ke arah belati di tangan Ferdinand. Gerakan pria parubaya itu sangat cepat dan kuat yang membuat Ferdinand gagal membunuh Dion Mahanta. Tapi bukan tanpa hasil, dada Dion Mahanta robek oleh belati karena sudah terlalu dekat ketika pria parubaya itu berkasih. Ferdinand langsung salto ke belakang untuk menghindari serangan lanjutan dari pria parubaya itu. Tangan Ferdinand yang memegang belati bergetar dan terasa kebas karena kuatnya serangan pria parubaya itu. Untungnya pria parubaya itu tidak melanjutkan serangannya karena dia khawatir dengan tuannya yaitu Dion Mahanta. Bab ke-35. Cepat bawa ke rumah sakit. Biar saya yang menghadapi orang ini. Ucap pria parubaya itu kepada yang lain. Siapa bilang dia boleh pergi? Dia tidak boleh kemanapun, ke rumah kamu. Ucap Ferdinand menuju pria parubaya itu. Siapa kamu dan siapa yang membayar kamu untuk melakukan ini? Tanya pria parubaya itu.
Kamu akan tahu setelah aku membunuhnya terlebih dahulu. Sebelum aku mengalahkanmu, aku akan memberitahu kamu. Jawab Ferdinand. Ferdinand saat ini berbicara sambil melihat status pria parubaya itu. Nama, pengguna sistem, keahlian, pedang cepat, pedang kuat, pedang bayangan, reaksi super, gerakan hantu, genggaman baja. Kelemahan, tubuh bagian kiri agak sedikit lemah akibat cedera. Sial, dia memiliki banyak keahlian pedang. Tapi mengapa tidak ada namanya? Pikir Ferdinand. Dia dibesarkan untuk menjadi budak sejak kecil. Dia hanya diberi nama Koda. Tugasnya adalah selalu dekat dengan tuannya agar bisa melindunginya. Kira-kira keahlian mana yang paling cocok untuk aku duplikasi? Tanya Ferdinand. Karena tuan rumah tidak menggunakan pedang, maka yang paling cocok untuk tuan adalah reaksi super atau gerakan hantu. Reaksi super telah dia gunakan, jadi tuan rumah sudah bisa menduplikasinya. Pantas saja aku tidak berhasil membunuh Dion Mahanta, pikir Ferdinand. Di sisi lain pria parubaya itu sangat marah dengan jawaban Ferdinand, tapi dia tidak berani gegabah untuk maju menyerang. Tugas utamanya sekarang adalah memastikan tuannya bisa segera dibawa ke rumah sakit. Pria parubaya itu mengeluarkan handphonenya, lalu menelpon. Melihat pria parubaya itu teralihkan, Ferdinand langsung maju ke depan tujuan untuk membunuh Dion Mahanta. Namun reaksi pria parubaya itu sangat cepat. Dia langsung menebas ke arah Ferdinand Yabi, membuat Ferdinand harus segera menghindar jika tidak ingin tangannya putus. Halo, Tuan terluka. Sekarang aku sedang menghadapi lawan yang cukup merepotkan. Cepat datang ke sini. Ucap pria itu langsung menutup teleponnya. Sialan, dia sangat cepat. Kalau aku tidak memiliki tubuh lentur, maka tanganku pasti sudah terpotong. Sekarang aku harus memikirkan cara agar aku bisa mengalahnya. Pikir Ferdinand. Ferdinand sekarang menargetkan langsung ke arah pria parubaya itu. Ferdinand memanfaatkan kelemahan lawan. Dia selalu bergerak ke bagian kiri tubuh pria parubaya itu. Walaupun pria parubaya itu sangat cepat, namun karena dia lemah di bagian kiri tubuhnya, maka dia juga kewalahan melawan Ferdinand. Sialan, aku harus mencari senjata yang lebih panjang. Melati tentara ini terlalu pendek. Keluar Ferdinand melihat belati di kedua tangannya. Ferdinand menyerang lagi, tapi tebasan pedang pria parubaya itu lebih cepat dari serangannya. Ferdinand segera menggeser tubuhnya ke bagian kiri pria parubaya itu. Kebetulan posisinya menjadi lebih dekat dengan Dion Mahanta daripada pria parubaya itu. Seketika itu Ferdinand mendapatkan ide. Dia segera bergerak ke arah Dion Mahanta dengan gerakan menusuk. Namun mana mungkin pria parubaya itu akan membiarkannya melakukannya. Pria parubaya itu langsung mengejar dan menebas Ferdinand dari belakang. Ferdinand bergeser sedikit ke samping tanpa memperlambat serangannya kepada Dion Mahanta. Mau tak mau pria parubaya itu harus melewati tubuh Ferdinand agar bisa mencegah belati itu mengenai tuannya. Namun dia tidak menyangka kalau itu hanya gerakan tipuan dari Ferdinand. Tangan kiri Ferdinand yang dari tadi tidak bergerak langsung menebas ke samping saat pria parubaya itu mencoba untuk melewati tubuh Ferdinand. Belati itu menembus pinggangnya, dan itu belum berakhir karena Ferdinand dengan kuat menarik tangannya ke belakang sehingga pinggang pria parubaya itu robek dengan luka yang sangat dalam. Meski mengalami luka seperti itu, pria parubaya itu sempat menebas ke arah Ferdinand agar dia bisa menyelamatkan tuannya yaitu Dion Mahanta. Jadinya Ferdinand terpaksa mundur ke belakang dengan cepat. Melihat luka di pinggang pria parubaya itu, Ferdinand langsung tersenyum. Sebenarnya apa tujuanmu atau siapa yang membayarmu? Tanya pria parubaya itu, sambil menutup lukanya dengan tangan kiri. Namun karena lukanya terlalu parah, darahnya tetap mengalir dengan deras. Tujuanku jelas. Yang pertama ingin membunuh Dion Mahanta alias Baron Barong karena terlalu banyak melakukan kejahatan. Yang kedua adalah menghapus sistem yang ada pada dirimu. Jika kamu menyerah, aku akan membiarkan kamu hidup. Jawab Raga.
Sekarang pria parubaya itu sangat cemas melihat tuannya yang pingsan karena terluka cukup panjang dan dalam di dada. Tidak apa-apa dia terluka atau mati, tapi tuannya harus selamat. Namun dengan keadaan seperti ini, dia tidak yakin bisa melindungi tuannya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah orang yang dia telepon tadi bisa lebih cepat sampai ke tempat ini. Ferdinand tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi dia kembali menyerang ke depan. Bahwa dia menjauh, ucap pria parubaya itu kepada teman-teman Dion Mahanta yang dari tadi sudah ketakutan. Pria parubaya itu siap mempertaruhkan nyawanya menghadapi Ferdinand. Gerakannya sangat cepat saat menghadapi Ferdinand. Ferdinand juga menghindar dan menyerang sangat cepat dengan tubuhnya yang sangat elastis untuk digerakkan. Semakin banyak bergerak, darah dari luka pria parubaya itu semakin banyak yang keluar. Itu menyebabkan dia semakin melemah. Dengan melemahnya pria parubaya itu, posisi mereka juga semakin dekat dengan Dion Mahanta. Saat ini, Ferdinand melihat celah di pertahanan pria parubaya itu. Dia mengayunkan belati itu ke arah jantung pria parubaya itu. Dalam keadaan tidak bisa menghindar, pria parubaya itu mengaktifkan keahlian gerakan hantunya. Dia langsung menghilang dari hadapan Ferdinand. Sial! Bagaimana dia bisa menghilang? Umpat Ferdinand. Target telah menggunakan keahlian gerakan hantu. Sekarang tuan rumah sudah bisa menduplikasi keahlian tersebut. Notifikasi dari sistem menyadarkan Ferdinand. Tapi Ferdinand tidak langsung menduplikasi keahlian tersebut, karena saat ini kesempatannya untuk membunuh Dion Mahanta ada di depan mata. Ferdinand langsung maju 2 langkah dan menancapkan belati ke leher Dion Mahanta yang sedang terbaring pingsan. Namun sebelum belatinya mencapai target, pria parubaya itu tiba-tiba muncul di samping lalu menepaskan pedangnya ke arah tangan yang digunakan Ferdinand untuk menusuk leher Dion Mahanta. Pria parubaya itu yakin kalau Ferdinand akan menarik tangannya untuk menghindari pedang miliknya. Namun sangat disayangkan karena Ferdinand tetap melanjutkan aksinya. Ferdinand menggunakan belati di tangan kirinya untuk mengkis tebasan pedang tersebut. Belati di tangan berhasil menebus leher Dion Mahanta dan belati di tangan kiri berhasil menangkis pedang yang diayunkan oleh pria parubaya itu. Setelah gerakannya sukses, Ferdinand langsung bergerak ke belakang. Tuan, jangan mati, Tuan. Aku pasti akan membawamu ke rumah sakit. Tuan, bangun, Tuan. Keargit. Pria parubaya itu memegang tubuh sambil menutup leher Dion Mahanta. Dia berteriak panik lalu berteriak sangat marah. Akan kubunuh kamu, ucap pria parubaya itu lalu melepas tubuh Dion Mahanta. Ferdinand yang sedang menunggu sistem menyelesaikan duplikasi keahlian gerakan hantu langsung sadar dengan teriakan pria parubaya itu. Karena kemarahannya, dia menyerang Ferdinand dengan sangat ganas tanpa memperhatikan lukanya. Setiap serangannya membuat tangan Ferdinand yang memegang belati bergetar hebat saat menangkis. Namun Ferdinand menyadari kalau hal ini tidak akan bertahan lama. Karena Ferdinand dapat merasakan setiap kali pria parubaya itu menyerang, kekuatannya serangannya semakin melemah. Yang Ferdinand tidak sadari adalah ada orang lain yang datang menyerangnya dari belakang. Untungnya dia dengan cepat menggunakan keahlian gerakan hantu yang sudah berhasil dia duplikasi. Jadi dia berhasil terhindar dari serangan tersebut. Orang ini sangat mirip dengan pria parubaya itu. Dan yang terpenting adalah dia juga pengguna sistem. Bab ke-36. Pria parubaya terluka itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau pemuda yang dia lawan ini bisa menggunakan keahlian menghilang yang sangat mirip dengan keahlian gerakan hantu miliknya. Orang yang baru datang juga terkejut karena dia sering melihat saudaranya menggunakan keahlian seperti itu. Bah, bagaimana kamu bisa melakukan gerakan seperti itu? Ucap pria parubaya itu sambil menutup luka di pinggangnya menggunakan telapak tangan. Aku hanya asal-asalah meniru gerakan yang pernah kamu lakukan, jawab Ferdinand dengan santai. Adik, Tuan sudah meninggal. Sekarang kita harus melawannya bersama-sama. Tapi kamu harus berhati-hati karena dia sangat kuat. Ucap pria parubaya itu. Baik, kakak juga tidak perlu memaksakan diri. Luka kakak sangat parah. Ucap pria yang baru datang yang dipanggil adik.
Kalian semua tinggalkan tempat ini. Bawa mayat tuanku ke kediaman keluarga Mahanta. Ucap pria parubaya itu kepada teman-teman Dion Mahanta yang dari tadi sudah ketakutan. Pria yang baru datang itu adalah adik dari pria parubaya. Walaupun usia mereka tidak sama, mereka terlihat sangat mirip. Namun pria paruh benya itu memiliki rambut keabu-abuan karena sudah banyak uban. Sedangkan pria yang dipanggil adik memiliki rambut hitam legam. Ferdinand melihat status pria yang dipanggil adik itu. Nama, pengguna sistem, keahlian, jurus pedang 1000 bayang, jurus 2 pedang, jurus pedang tanpa pedang, gerakan mengelabui lawan, bernapas dalam air. Kelemahan, ada cedera dalam kepalanya. Dia sering lupa dengan apa yang sedang dia lakukan. Sialan, keahliannya lebih kuat daripada pria parubaya itu. Tapi kelemahan ini sangat aneh. Pikir Ferdinand dalam hati. Dia saat Ferdinand sedang asik dengan pikirannya, pria yang dipanggil adik itu maju menyerangnya. Gerakan pedang itu terlihat seperti bayangan. Bayangan pedang itu tidak menghilang, malah terus maju menyerang Ferdinand. Ferdinand tidak tahu mana serangan yang asli. Jika dia ingin menghindar, dia juga bingung harus menghindari yang mana. Jalan satu-satunya harus mundur dengan cepat. Ketika Ferdinand mundur, suara sistem muncul di dalam kepalanya. Target menggunakan keahlian jurus pedang 1000 bayang, sekarang tuan rumah sudah bisa menduplikasinya. Jurus ini hanya bisa digunakan 3 kali dalam 1 hari. Untung saja hanya bisa digunakan 3 kali. Jika dia bisa menggunakannya semaunya, maka aku akan mati di sini. Sekarang mari kita paksa dia menggunakannya 2 kali lagi. Pikir Ferdinand setelah dia berhasil menghindari serangan lawan. Begitu dia berhasil menghindari serangan pria yang dipanggil adik, serangan dari pria parubaya itu datang dari samping. Ferdinand terus menghindar dan menangkis serangan bergantian dari 2 saudara itu. Di saat Ferdinand sudah tidak punya tempat untuk menghindar, sebuah peluru datang menargetkan kepala pria yang dipanggil adik. Pria yang dia panggil adik itu terpaksa menarik serangannya pen menebas peluru yang datang. Dia berhasil membelah peluru menjadi 2, namun sialnya salah satu pecahan peluru mengenai lengan kanan kakaknya yaitu pria paruh. Dia sudah terluka parah di pinggang dan kehabisan banyak darah. Sekarang dia terkena peluru di lengan kanannya, lengan yang selalu dia gunakan untuk memegang pedang. Otomatis dia akan jauh lebih lemah. Kakak, maafkan aku. Tanganku refleks menebas pedang itu. Ucap pria yang dipanggil adik bergegas ke depan pria parubaya. Tidak apa-apa, tetap fokus terhadap lawan. Ucap pria parubaya mengingatkan adiknya. Di sisi lain, Raga melihat ke arah asal datangnya peluru, lalu bergumam. Sialan, mengapa dia tidak pergi? Tapi untuk saja dia bergerak tepat waktu, jadi aku tidak harus terluka. Hati-hati dengan sniper itu, jangan ceroboh saat menyerang. Ucap pria parubaya itu kembali mengingatkan adiknya. Biar aku saja yang melawan orang ini, kakak lindungi aku dari sniper itu. Ucap orang yang dipanggil adik. Baiklah, kamu harus tetap hati-hati. Gerakan dan responnya sangat cepat. Ucap pria parubaya. Baik, jawab si adik lalu maju menyerang ke arah Ferdinand menggunakan keahlian pedang 1000 bayangan lagi. Ferdinand sudah mengantisipasinya, jadi dia bisa bergerak ke samping dengan sangat cepat untuk menghindarinya. Tinggal 1 kali lagi, pikir Ferdinand. Si adik lagi-lagi menggunakan serangan susulan menggunakan keahlian yang sama. Ferdinand merasa nyaman menghindarinya, namun dia langsung kaget oleh notifikasi dari sistem. Target telah menggunakan keahlian serangan mengelabui lawan, sekarang tuan rumah sudah bisa menduplikasinya. Keahlian ini hanya bisa digunakan 1 kali setiap 12 jam. Untung saja ada notifikasi dari sistem sehingga Ferdinand dapat mengetahui kalau serangan terakhir dari lawannya adalah tipuan, jadi dia segera memusatkan fokusnya untuk menghadapi serangan yang sebenarnya. Benar saja, 15 cm dari leher kiri Ferdinand tiba-tiba muncul pedang yang siap memutuskan lehernya. Gerakan pedang itu sangat cepat.
Tapi untungnya Ferdinand bisa mengangkat pelati di tangannya dengan cepat untuk menangkis pedang tersebut. Percikan api melebur dari gesekan antara pedang dan pelati. Tubuh Ferdinand lalu terpental 4 meter ke samping akibat kuatnya serangan pedang itu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghindarinya? Ucap si adik tidak percaya. Hehehe, gerakanmu sangat luar biasa. Aku hampir terkecoh tadi. Ucap Ferdinand terkekeh sambil menggerak-gerakkan tangan kanannya karena merasa kebas. Orang ini aneh, kamu harus lebih hati-hati. Selain itu dia tahu kalau aku adalah pengguna sistem. Ucap pria